Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ganjil akan menjelaskan tentang gelombang cahaya. Pada pelajaran ini kita akan belajar tentang karakteristik gelombang cahaya, resolusi pada alat-alat optik, aplikasi konsep gelombang cahaya dalam teknologi. Apa itu gelombang cahaya? Gelombang cahaya merupakan gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang cahaya dapat dipantulkan jika mengenai sebuah bidang, baik rata ataupun tidak. Gelombang cahaya dapat diteruskan melalui medium gas, air, ataupun padat. Cahaya juga termasuk dalam gelombang elektromagnetik, di mana gelombang cahaya memiliki spektrum dengan panjang 400 nanometer hingga 700 nanometer. Di antara berbagai jenis gelombang elektromagnetik, cahaya menjadi satu-satunya gelombang yang dapat terlihat oleh mata. Cahaya terbentuk dari foton, sehingga mampu merambat di berbagai ruangan. Walau tanpa medium rambat, cahaya dapat teramati oleh mata manusia dan memiliki 7 spektrum cahaya. Ketujuh spektrum tersebut antara lain merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Agustian. Saya akan menjelaskan karakteristik gelombang cahaya. Gelombang cahaya mengalami dispersi, gelombang cahaya mengalami interferensi, gelombang cahaya mengalami difraksi, gelombang cahaya mengalami polarisasi, dan gelombang cahaya mengalami direfraksi. Dispersi merupakan pembiasaan cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi komponennya, yaitu cahaya monokromatik. Cahaya monokromatik hanya memiliki satu warna dan satu panjang gelombang. Macam-macam cahaya monokromatik yaitu gelombang cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Interferensi cahaya yaitu penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan adanya satu gelombang baru. Difraksi cahaya yaitu kecenderungan suatu gelombang cahaya saat dilewatkan pada celah yang sempit untuk menyebar ketika merambat. Polarisasi cahaya atau penurunan intensitas cahaya yang disebabkan berkurangnya komponen gelombang. Hal ini bisa terjadi apabila cahaya mengalami pembiasan, pemantulan, hamburan, dan absorpsi agar lebih mudah memahaminya. Refraksi atau pembiasaan cahaya adalah sebagai peristiwa ketika sebuah cahaya terlihat berbelok ketika melewati sebuah medium ke medium yang memiliki kerapatan optik berbeda akibat terjadi percepatan. Kerapatan optik sendiri adalah sifat yang dimiliki oleh medium tembus cahaya. Ciri-ciri gelombang cahaya adalah: 1. Gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik sehingga tidak membutuhkan medium untuk merambat. 2. Gelombang cahaya tegak lurus arah rambatannya dengan arah getarannya karena merupakan gelombang transversal. Resolusi pada alat optik. Alat optik terbagi atas dua jenis, yaitu alat optik alami dan buatan. Alat optik alami yaitu mata, sedangkan yang termasuk alat optik buatan diantaranya adalah kacamata, kamera, lup atau pembesar, mikroskop, teropong, dan teleskop, periskop, dan sebagainya. 1. Mata. Mata merupakan organ tubuh yang sangat penting yang berfungsi untuk menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya atau bayangan yang masuk jatuh di retina mata. Pupil berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Sklera melindungi bola mata terhadap gangguan luar yang bersifat mekanis X benturan, serta berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata. Koroid berfungsi memelihara retina dan mencegah terjadinya pemantulan cahaya di dalam ruang internal mata dengan cara menyerap cahaya yang tidak diperlukan. Retina menjadi tempat penerima cahaya dan tempat jatuhnya bayangan benda. Saraf optik akan meneruskan informasi bayangan benda yang diterima retina menuju otak. Otot siliari mengatur kelengkungan lensa mata. Pengaturan kelengkungan ini diperlukan agar bayangan benda jatuh tepat di retina. 2. Kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris. 3. Kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto.
4. Loop. Loop atau kaca pembesar hanya terdiri dari satu lensa positif dan berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina. 5. Mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik untuk melihat benda-benda kecil dengan pembesaran yang lebih besar dari pembesar loop atau mencapai lebih dari 100 kali lipat dari besar benda. 6. Periskop. Periskop adalah teropong pada kapal selam yang digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan laut. Aplikasi gelombang cahaya dalam bidang teknologi. Berikut ini adalah aplikasi gelombang cahaya dalam bidang teknologi, yaitu 1. Mesin scanner. Mesin scanner adalah alat yang membantu komputer mengubah gambar atau objek grafis ke dalam kode digital yang dapat ditampilkan dan digunakan pada komputer. Mesin scanner memiliki kemampuan untuk menerjemahkan sinyal-sinyal listrik analog ke dalam kode-kode digital. Analog di sini seperti jam tangan yang mempunyai jarum penunjuk menit dan jam yang berputar mengelilingi jam tersebut. Tetapi jam digital menampilkan waktu dari satu frame ke frame waktu selanjutnya. Komputer tidak dapat memproses data analog sehingga harus diubah dulu ke dalam kode digital. Mesin scanner dapat dipadukan dengan software komputer untuk mengenali karakter yang di-scan, namanya Optical Character Recognition (OCR). Software ini dapat mengenali tulisan seperti yang tercetak atau tertulis. Informasi tersebut dapat dimanipulasi dengan komputer. 2. Kompor tenaga surya. Prinsipnya adalah mengumpulkan panas dari cahaya matahari pada satu titik. Digunakanlah cermin cekung agar cahaya dapat dipantulkan terpusat. Ketika cahaya terpusat, otomatis energi panas juga menjadi terpusat. 3. Mesin fotokopi. Mesin fotokopi adalah peralatan kantor yang membuat salinan ke atas kertas dari dokumen, buku, maupun sumber lain. Mesin fotokopi zaman sekarang menggunakan skiografi, proses kering yang bekerja dengan bantuan listrik maupun panas. Mesin fotokopi lainnya dapat menggunakan tinta. 4. Pemantulan cahaya sepeda mata kucing. Biasanya sepeda atau kendaraan selalu disertai alat pemantul cahaya, yaitu alat yang terdiri dari banyak pengumpul cahaya. Dalam bahasa Inggris ini disebut warning reflector. Jika ada sedikit saja cahaya diterima pada malam hari, pemantul akan sangat terlihat sehingga dapat membantu pengendara lain di belakang atau di depan kendaraan. Contohnya pada sepeda motor, segitiga truk, dan lain-lain. Contoh soal. Yang pertama, cahaya memiliki berapa spektrum? Sebutkan. Jawabannya, cahaya memiliki 7 spektrum, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebutkan karakteristik dari gelombang cahaya. Untuk nomor selanjutnya, jawabannya, gelombang cahaya mengalami dispersi, gelombang cahaya mengalami interferensi, gelombang cahaya mengalami difraksi, gelombang cahaya mengalami polarisasi, dan gelombang cahaya mengalami direfraksi. Nama benda pada kapal selam disebut dan jelaskan fungsinya. Yang ini ya. Yang kayak teropong. Nah, jawabannya, periskop adalah teropong pada kapal selam yang digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan laut. Jadi ini namanya periskop. Nah, fungsinya untuk mengamati benda-benda di permukaan laut. Ini ada 3 latihan soal, kalian bisa kerjakan dan jawab di kolom komentar. Yang pertama, sebutkan alat optik, tadi sudah dijelaskan ada apa aja. Yang nomor 2, sebutkan aplikasi pada gelombang cahaya dalam bidang teknologi, tadi udah ada di materi juga. Nomor 3, berapa panjang spektrum pada gelombang cahaya, tadi juga udah disebutkan berapa panjangnya, yang satuannya nanometer. Kalian bisa jawab itu semua di kolom komentar ya. Materi selanjutnya yaitu alat optik dan pemanasan global. Kalian bisa baca atau kalian bisa tonton video dari teman-teman kelompok lain juga.
Cukup sekian materi dari kelompok 2 ganjil kelas 11 MIPA 4. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang mengerti atau ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.